Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit panduan untuk pengerjaan UKBM dan praktikum. Untuk UKBM kelas 12 lintas minat kelas keagamaan. Nah, ini covernya. Kemudian ini identitasnya, ini jam pelajarannya. Nah, ini ada peta konsepnya bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Nah, yang dibahas khusus di kelas 12 itu hanya di pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Langsung saja. Nah, ini pendahuluan. Ini pertanyaan, tapi tidak usah dikerjakan, tidak apa-apa. Langsung aja ke KB yang pertama. Di situ contoh ya, satu dulu aja. Kerjakan 6 soal. Yang pertama, lengkapi tabel perbedaan pertumbuhan dan perkembangan berikut ini. Perbedaan pertumbuhan sama perkembangan. Jangan bingung. Misalkan perbedaan 1. Perbedaannya arah pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu ke atas, kan ada batang, ada akar. Kalau ke atas, berarti menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi, sedangkan ke bawah memperpanjang akar. Kalau perkembangan, arah pertumbuhannya ke samping, yaitu membuat tumbuhan bertambah besar. Nah, silahkan mencari 4 lagi. Kemudian nomor 2 itu apa bedanya pertumbuhan primer dan sekunder. Yang ketiga, apa perbedaan perkecambahan epigel dan hipogel. Kemudian yang keempat, terdapat 4 fase pertumbuhan pada tumbuhan. Itu dijelaskan, kalau mau menggambarkan diagramnya boleh lebih jelas, lebih bagus. Kemudian ada 5 istilah yang wajib kalian jelaskan, terus dijelaskan. Nah, di situ ada gambar, kalian mengerjakan pertanyaan yang di nomor 6. Kemudian di KB 2 itu ada gambar apa itu ya, untuk menyiram air. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama tentang faktor internal dan eksternal. Yang kedua tentang pengaruh gen terhadap pertumbuhan tanaman. Bisa menjawab. Yang ketiga, apa sih pengaruh cahaya? Nah, yang keempat, apakah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan bisa diterapkan untuk manusia? Silakan dijawab masing-masing ya. Yang terakhir di KB2, di dalam Al-Quran disebutkan tentang pentingnya menanam tanaman untuk kehidupan. Insya Allah banyak sekali ini ayat-ayat yang menerangkan tentang hal itu. Silahkan kalian mencari 2 saja. Yang terakhir, ini kegiatan belajar 3. Ini hanya pembelajaran muqaddimah, dibaca sebentar biar paham. Ya, jangan dibaca sendiri-sendiri, langsung ke pertanyaannya. Nah, di lembar kerja 3 ini tetap wajib dikerjakan. Baca dulu awalnya. Bayangkan di pikiranmu telah membuat sebuah eksperimen, yaitu eksperimen pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Maaf, itu udah salah ketik. Maka hipotesisnya adalah, atau dugaan sementaranya berarti, contoh nih satu jawaban aja, hipotesisnya adalah, ayo bagaimana? Hipotesisnya adalah tanaman yang ditaruh di tempat yang terang itu pertumbuhannya cepat atau lambat. Hipotesisnya, kalau ditaruh di tempat yang terang itu pertumbuhannya malah lambat karena oksinnya terurai. Jadi hipotesisnya adalah tanaman cepat tumbuh di tempat yang gelap. Nah, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan terikat variabel yang dipengaruhi. Kemudian yang E itu rancangan tabel datanya. Silahkan buat rancangan tabel menurut kalian masing-masing. Hanya rancangan. Sekali lagi hanya rancangan. Udah, itu aja. Kemudian untuk ini yang warnanya kuning. Ini setelah kalian selesai, segera dikumpulkan di assignment. Bisa 1 hari selesai, alhamdulillah. 2 hari selesai, alhamdulillah. Lebih cepat, lebih baik. Nah, jika sudah, nanti kalian karena ketemu 2 minggu sekali, silahkan langsung masuk ke
link di bawahnya UKBM, di situ ada panduan. Nah, ini panduannya. Untuk panduan praktikumnya seperti itu. Kalian nanti melakukan percobaannya sekitar 7 hari saja cukup, insya Allah. Berarti mengerjakannya 3 hari maksimal atau sehari. Nanti yang lain sisa berikutnya untuk praktikum, silakan disambi mengerjakan tugas mapel yang lain. Ini gampang kok. Alat dan bahannya 3 buah gelas mineral bekas, bisa gelas aqua, gelas apa lagi ya, gelas klub, ataupun gelas-gelas kecil Cleo atau yang lain boleh. Kemudian benang atau lidi, ada penggaris, alat tulis. Bahannya 5 buah biji kacang hijau. Kemudian ada kapas. Untuk biji kalian boleh menggunakan biji yang lain, bukan kacang hijau boleh, pakai padi, jagung boleh. Kapas, kalau nggak ada kapas kalian boleh memakai tanah. Nah, ini contohnya menggunakan tanah. Kalau kapas berarti ya kapasnya dibasahi. Nah, tabel penelitiannya seperti ini untuk menghitung panjang batang. Nah, itu hari pertama di tempat terang bagaimana. Nanti kalian itu membuat atau mengambil 3 buah gelas saja. 1 ditaruh di tempat yang terang, 1 lagi di tempat remang, 1 lagi di tempat gelap. Itu tabelnya yang pertama. Tabel panjang akar. Nah, jika lo melakukan percobaan menggunakan kapas, insya Allah bisa diukur. Tapi kalau menggunakan tanah, pasir ataupun yang lain, kalau bisa diukur, kalau nggak bisa ya jangan. Kalau mengukur pasti bahasa Jawanya dijebol. Setelah dijebol pasti mati. Nah, kemudian yang terakhir warna daun, ini untuk mengukur perkembangannya. Ini adalah kualitatif. Ini tidak bisa diukur karena satu orang dengan yang lain pasti berbeda. Ingat, percobaannya hanya 7 hari, nggak lama-lama. Kemudian menjawab pertanyaan, itu sudah catatan. Kalian silahkan menggunakan gelas bekas, nggak usah beli, nggak apa-apa. Terus jangan lupa difoto untuk bukti laporannya. 1. Nah, itu yang terakhir, kalian boleh bekerja kelompok. 1 daerah, 1 desa, 1 desa hanya 2 ya 2, 1 desa 3 ya 3. Boleh, silahkan berkelompok maksimal 5, tapi mohon untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.